Pak Wali Kota tadi sudah mengantarkan, betul. Saya sepakat sama Pak Wali bahwa orang hebat itu, orang baik itu, walaupun sudah berpulang ke rahmatullah, masih bermanfaat. Karena ketahuilah, kita panggilnya Abah atau gimana? Bapak Haji. Abah. Baba Haji Kanom. Jamaah. Bapak Haji. Ya, Bapak Haji. Bapak Haji ini mohon izin, yang ditutup hanya usianya. Apanya ditutup? Umurnya tidak. Beda dong. Beda usia, beda umur. Beliau hanya tutup usia, tapi tidak tutup umur. Kalau usia itu angka, tapi umur itu kebaikan. Jamaah, pentingnya menanamkan, membuat kebaikan, karena amal manusia itu ada tiga. Ada amal soleh, ada amal ibadah, ada amal jariah. Amal soleh, ya itu terbatas. Amal ibadah, waduh, itu ada syariatnya. Nggak boleh nambah-nambah, nggak boleh ngurangin, karena sudah disyariatkan. Amal ibadah namanya, karena ibadah itu syaratnya sesuai tuntunan Rasul dan tujuannya untuk Allah. Itu amal ibadah. Tapi ada amal yang luar biasa yang disebut amal jariah. Inilah hebatnya amal jariah. Amal jariahnya beliaulah, jamaah, yang membuat seperti ini. Kenapa? Karena ada anaknya. Jadi anak itu termasuk amalan jariah. Alhamdulillah istri saya sudah meninggal, tapi meninggalkan 4 orang anak. Itu jariahnya beliau. Alhamdulillah. Jadi tenang aja. Alhamdulillah. Masya Allah, Ibu Atut punya anak ya. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Wah, luar biasa. Saya kenal Ibunda. Salam sama Ibu ya. Jangan diomongin dong itu. Baru katanya 3 minggu jadi pengantin. Nih 4 tahun jadi duda. Mohon maaf, saya betul duda 4 tahun, karena istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Jamaah, ini belum mulai ceramahnya ya. Pokoknya ini ceramah sampai jam 12. Jarum panjangnya, karena tidak boleh. Malam kan dibagi 3. Malam itu dibagi 3. Bagi 3 malammu. Sepertiga yang pertama jam 6 sampai jam 10. Itu 4 jam. 7, 8, 9, 10. Sepertiga yang kedua jam 10 ke jam 2. 11, 12, 1, 2. Sepertiga malam yang ketiga jam 2 sampai jam 6 pagi. Jadi 4, 4, 4. 2, 3, 4. 2, 3. Ya, iya, teriak-teriak hidup Golkar. Golkar nggak pernah mati tuh. Betul. Jamaah, lanjut. Saya lihat gambarnya ini kan warna kuning. Cocok lah kalau gitu aku baju merah, kelihatan. Kalau aku baju kuning tidak lagi, tambah hilang lah saya. Orangnya kecil. Jamaah, lanjut. Bisa dimulai ceramahnya?
Allah tabarakallah, udah 9 tahun, apalagi nanti deh tahun depan 1 dekade, 10 tahunnya pasti lebih meriah lagi nih. Apalagi tahun depan tahun politik, mati kita ini. Makin ramai lah ini acara. Jamaah, jangan marah ya, jangan marah ya. Karena ketahuilah amal jariah itu ada 3. Yang mana itu amal jariah? Amal jariah itu adanya anak soleh, bukan anak kandungnya. Anak soleh. Hebat banget ini bapak, jalan bersama kursinya itu juga kemana-mana. Pasti dia adalah Pak Camat. Saya berhajat. Makasih banyak. Sudah tidak berhenti untuk kabari saya acara ini. Maaf tadi saya harus buka puasa dulu baru berangkat ke sini. Maghrib dulu. Jangan pernah bicara uang ya. Kalau bicara uang, Anda tidak akan bisa menghadirkan saya di sini. Karena ini acara kekeluargaan. Kalau bicara uang, kata bilang tadi amplop berurusan sama Trans TV. Ini coba saya datang dengan sendiri. Saya tidak pernah 35 tahun saya ceramah tidak pernah bicara uang. Kapan Trans TV bicara uang, saya tinggalkan, saya kembali ke Makassar. Ya, jangan bicara uang, hampir saya turunin. Ya, cuma tahu diri aja. Ya, nggak apa-apa, saya nggak masalah. Kalau Ustaz maaf acaranya batal, alhamdulillah, ya saya bisa istirahat kan. Ya, jadi kita tidak usah terlalu jadi beban. Saya terima jadwal-jadwal begini setelah almarhumah meninggal. Selama almarhum masih hidup, enggak, karena saya fokus syuting Islam itu Indah. Sekarang karena saya sudah tinggal di Pondok Gede, nah enak saya tidak menerima jadwal. Dulu itu saya di apartemen, nggak bisa kemana-mana. Trans TV apartemen. Kali ini saya tidak enak karena sudah menjadi warga Pondok Gede. Tahu-tahu langsung ke Tangerang Selatan, jauh banget. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya. Jadi yang pertama apa? Anak soleh, bukan anak kandungnya, bukan anak kandung. Siapapun yang mendapatkan manfaat dari almarhum, masya Allah, itu dapat. Almarhum anaknya berapa? 1. Hasilnya lihat ini. Karena kebaikannya, karena anak itu ada 3. Ada anak kandung, ada anak murid. Ada orang gak punya anak, tapi muridnya banyak. Ada juga yang hebat, jamaah. Oh jamaah, dia tidak bisa ngajar, dia tidak punya anak, tapi banyak karyawannya. Makanya masya Allah tabarakallah, orang-orang yang bermanfaat itu khairun nas amfahul linnas, itu yakin banyak yang doain almarhum ini orang baik. Coba lihat, masya Allah ini. Saya dalam salat itu, saya tadi langsung salat isya, waduh banyak banget orang masuk ke toilet aja masih ditungguin saya. Bu, makasih banyak, jadi aman ya. Aku sudah memenuhi janjinya di sana. Istrinya Pak Camat hamil, kok saya tanggung jawab foto ya? Jamaah, yang kedua, tolong ditutup ewannya ya. Maaf ya. Yang kedua, apa yang kedua? Yakni ada ilmu, berbagi ilmu. Saya yakin orang-orang yang tidak pelit untuk berbagi ilmu itu luar biasa. Guru-guru kita, para yai, ustazah, ustadz dan ustazah, guru-guru kita, masya Allah. Terima kasih banyak, mau membina umat, itu yang paling penting.
Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, 7 ilmu yang beliau dapatkan. Ilmu yang pertama, ilmu Nabi Adam di langit pertama. Ketemu Nabi Adam. Ilmu yang pertama didapat. Jadi Nabi itu melewati 7 langit. Ternyata Nabi mengajarkan kepada kita untuk menemui 7 ilmu. Yang pertama adalah ilmu orang tua. Kenapa Nabi ketemu Nabi Adam? Karena ilmu orang tua itu penting. Anak-anak harus dekat dengan nenek. Siapa cucu dekat dengan neneknya, pasti banyak uangnya. Siapa cucu dekat dengan neneknya, pasti pinter. Karena neneknya tidak pernah ngoceh, tidak penting ngoceh. Siapa cucu yang tinggal sama neneknya, sehat. Tidak pernah sakit. Kalaupun sakit, tidak dibawa ke rumah sakit. Bawang merah. Itu. Jadi ilmu yang pertama, kenapa Nabi bertemu Nabi Adam di langit pertama? Karena ilmu yang pertama adalah ilmu nenek. Bagus. Saya berharap haulnya beliau dilaksanakan setiap tahun. Tepuk tangan dulu dong. Nama saya siapa? Sesmolana. Maaf, itu bukan nama saya. Nama saya sebenarnya adalah Muhammad Nur. Maulana itu nama bapak saya. Ketika saya di Trans TV ditanya nama siapa yang mau dipasang, saya bilang namanya bapak saya aja. Dan masuk TV. Selamat datang Habib. Masya Allah. Habib dan rombongannya. Masya Allah. Senangnya acara hari ini dihadiri juga oleh keluarga Rasulullah. Habib, izin ya Habib. Ya, habis ini bakal Habib lagi ya. Aku jadi malu. Saya duduk NZ, Romai Rama, Putri Indonesia. Nenek sedikit menjual jamu. Di atas Agim, Iji, Naruto, film India, Pak Ustadz, Ula Jamila, ayat-ayat cinta, Laskar Pelangi, perempuan berkalung sorban. Masih mau? Manohara, Ijabahan, istri pejabat, Ridho Roma, Chris John, Mak Lampir, Habib. Jamaah, jadi kuasai 7 ilmu. Berapa? Kuasai 7 ilmu. Memang sudah ada nomornya? Kan belum ya? 7 ilmu. Yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya malam ini saya datang ke Sulawesi. Maksudnya jalan Sulawesi. Pulang kampung saya. Angkat tangan orang Makassar. Nggak ada ya? Ada. Padangnya orang Makassar. Masa sih orang Makassar? Ciri-ciri orang Makassar lebar giginya. Jamaah, kuasai 7 ilmu. Kenapa Nabi Isra Mi'raj melewati 7 langit? Bahkan Nabi Isra Mi'raj menggunakan 3 kendaraan, bukan 1 kendaraan. Ini harus saya sampaikan ini.
sampaikan kendaraan Isra Mi'raj ada berapa? 1, Burak. Tidak, kendaraan Isra Mi'raj itu ada 3. Mau tahu? Mau tahu? Kendaraan Isra Mi'raj yang pertama adalah Burak. Bukan itu. Masjidil Haram, Yasrib, Madinah, Gunung Persina, Mesir, Bethlehem, Masjidil Aqsa. Jadi berapa semua? 5. Jadi Burak itu hanya digunakan Nabi ketika Isra, bukan Mi'raj. Jadi 3 kendaraan. Kendaraan Isra itu Burak, dari Masjidil Haram ke Masjidil. Kalau naik, jadi Nabi itu naik Burak cuma gini. Tapi untuk ke atas bukan kendaraan Burak. Mau tahu kendaraan apa? Ada yang tahu? Saya kutip dalam kitab Mi'raj. Ternyata kendaraan yang kedua adalah, jarang orang mau bahas ini, kendaraan kedua, karena susah menggambarkan. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah terbantu. Kendaraan yang kedua adalah tangga. Mi'raj artinya tangga, naik. Kan sudah ada tangga jalan kan? Namanya eskalator. Dulu orang mau menggambarkan tangga jalan, kan Nabi tidak jalan, tapi Nabi diperjalankan. Jadi bukan Nabi yang naik tangga, tapi tangganya yang naik. Itu kendaraan kedua. Jamaah, sama, maaf izin, Rasulullah SAW itu suci, mulia. Maaf, Nabi tidak pernah menyusahkan ibundanya. Waktu hamil, kata Siti Aminah, ibunda Nabi, tidak pernah merasakan sakit. Kalau kita, kalau hamil, ibu wanita yang derajatmu tidak tinggal dibanding kau mengandung lagi. Tiga kali susah, hamilnya susah. Yang hamil ibu, bapak yang kenyang. Karena ngidam apa, aku mau makan nasi goreng. Yang habisin bapak. Ambil pak, yes. Lahiran siapa? Biasa nggak mati kalau lahiran siapa? Kalau bapak, bagaimana dokter sudah keluar? Makanya alhamdulillah almarhumah istri saya kan menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. 10 tahun 5 bulan 12 hari saya bersama almarhumah, tidak pernah bertengkar walaupun sekali. Dan saya tidak pernah marah sama istri saya sampai wafatnya. Begitu pula beliau tidak pernah marah sama saya. Saya tidak pernah bongkar rahasia ini, tapi beliau bongkar jelang kematiannya. Waktu semalam sebelum dioperasi, besok kan meninggal besoknya. Semalam sebelumnya mau dioperasi, orang berkata, kamu harus diimpus. Enggak mau. Kata orang, nanti kalau datang Ustaz marah. Langsung dia katanya dulu, jangan pernah bilang Ustaz marah. Sampai detik ini saya tidak pernah dimarahi. Kami tidak pernah bertengkar. Saya juga heran, kenapa ada orang suami mencekik istrinya lalu membanting. Dasar tukang gosip. Jamaah, mau tahu apa rahasianya saya tidak pernah marah sama istri?
Istri tidak boleh dimarahi. Barang siapa yang memarahi istrinya, maka dilaknat sama malaikat. Siapa yang dilaknat malaikat? Dimarahi, dilaknat lagi. Kan kasihan banget. Makanya saya tidak sampai hati memarahi istri saya. Kalau mungkin ada sesuatu, saya cuma dia lalu tersenyum. Masya Allah, kakak. Dan istri saya tidak pernah marah sama saya satu kali pun. Mau tahu? Rahasianya adalah semua harta kasih istri. Saya beli rumah bukan atas nama saya, atas nama istri. Wa qarna fi buyutikum, sebaiknya wanita di rumah jadi pemilik rumah yang sebenarnya adalah istri. Kecuali rumah jabatan, rumah dinas, mobil atas nama istri, rekening ada nama saya, istri. Beli motor atas nama istri. Istri saya nanya, "Kak, kenapa semua atas nama saya?" Terus kakak punya apa? Saya bilang, kan saya sudah punya dirimu. Karena kalau istri yang pegang uang pasti berkah. Pasti berkah. Betul tidak? Kalau uang sudah di tangan istri, gampang masuk, susah keluar. Kalau suami, gampang diambil, hilang berkahnya. Karena disimpan di dompet, dompetnya disimpan di sini. Gampang dicopet. Kalau perempuan yang pegang uang, disimpan di tempat yang berharga. Nggak ada yang copet. Betul, betul, betul. Kalau harta atas nama istri, Pak, maaf, saya tidak kompor-komporin, tapi ini benar. Kalau atas nama istri, awet itu harta. Hidup Camat. Hidup Camat. Kata Pak Camat, saya salah undang Ustadz ini. Jamaah, kalau atas nama istri pasti turun ke anak. Ini rumahku untuk anakku, itu sawah untuk anak, itu kebun buat anak, itu mobil buat anakku. Itulah hebatnya kalau wanita. Tapi kalau atas nama suami, kita tidak tahu turun ke anak siapa. Tiba-tiba dia punya anak di tempat lain. Makanya mumpung besok masih hari Kamis, kantor camat masih buka, urus itu surat-surat semua. Jamaah, Masya Allah, Rasulullah SAW tidak pernah menyusahkan ibunya. Kata Bunda Aminah, ini anakku tidak pernah menyusahkanku. Nyidam juga tidak, melelahkan juga tidak, pas lahiran juga tidak setengah mati. Langsung Nabi ada di pangkuan ibundanya. Karena Nabi tidak keluar di tempat keluarnya najis. Dan Nabi tidak keluar bersama darah. Begitu sucinya Nabi. Jadi Nabi lewat mana? Ini jarang dibahas juga. Karena kenapa? Orang cuma berkata Maulid Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi ada nggak yang pernah membahas Nabi Muhammad itu lahir normal atau sesar? Nabi tidak lahir di tempat keluarnya najis, tapi datang malaikat Jibril membelah perut ibunda Nabi, lalu mengeluarkan Nabi, lalu ditutup kembali. Tidak ada rasa sakit. Tapi jangan pernah dibahas ini. Udah,
Cukup di sini aja. Jangan pernah diceritakan besok. Wih, ternyata Nabi saya sama. Nanti yang ibu tanyain itu dia balik nanya, di rumah sakit mana? Gak usah. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Bisa dimulai? Bener nih. Ini belum masuk loh ceramahnya. Lalu Nabi naik tangga melewati 7 lapis langit. Tolong bekali anak-anak kita dengan 7 ilmu. 1. Langit pertama Nabi Adam. Ilmu apa Nabi Adam? Ilmu orang tua, akhlak. Pokoknya enak itu. Kalau tinggal sama nenek, Masya Allah. Ada penjual es yang loncat neneknya. Kalau tinggal sama orang tua, yang ada mama langsung kunci pintu. Tapi kalau nenek, es buat cucuku. Orang tuanya melarang minum es, neneknya yang beliin. Jamaah, langit kedua ilmunya Nabi Nuh. Apa ilmu Nabi Nuh? Keterampilan. 1, 2, 3. Keterampilan. Harus punya skill keterampilan. Oke, anak-anak jangan cuma belajar, harus ada keterampilan. Oke? Yang perempuan pintar jahit, yang laki-laki pintar melas, solder. Harus ada ekstrakurikuler itu. Yang ketiga, Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf yang ganteng. Ada masalah? Nggak terima banget sih. Ilmu apa Nabi Yusuf? Ilmu apa? Ada yang tahu? Mohon maaf, ilmu Anda jangan keluarin di sini. Jamaah, ilmu Nabi Yusuf adalah ilmu keuangan. Nabi Yusuf itu bendaharawan Mesir. Itu keuangan harus dijaga. Ajarkan anak-anak kita masalah keuangan. Alhamdulillah 4 anak saya, walaupun ibunya sudah meninggal, tidak ada yang mengemis minta jajan sama saya. Mau nggak anaknya tidak minta jajan? Ada tekniknya. Berilah dia sebelum minta. Kenyangkan dia baru keluar rumah. Iya, saya belajar dari ibu saya. 13 bersaudara. Masya Allah, ibu saya itu hebat. Kalau ada acara pesta kawinan, tetangga, keluarga, dikunci pintu. Kami semua disuruh makan. Udah kenyang semua? Udah, ayo kita ke acara kawinan. Jadi kami pergi ke acara pesta kawinan dalam keadaan kenyang. Jadi saya cuma duduk kipas-kipas. Kami cuma sampai ke gedung kawinan, cuma main, gak bisa makan lagi, udah kenyang dari rumah. Hebat ibu saya. Ibu-ibu sekarang kan beda. Jangan makan di rumah, kita makan di sana. Yang ada tidak tenang. Baru dulu, nak. Bentar, nak. Kawinannya, pengantinnya belum keluar. Prasmanan belum dibuka. Itulah hebatnya ibu saya. Dan saya terapkan ke anak-anak saya. Alhamdulillah, makan dulu. Udah kenyang semua? Ayo berangkat. Kamu tadi, Ustaz berangkat. Maaf ya, bisa nggak saya berangkat habis buka puasa dulu? Masya Allah, maaf karena saya tidak punya pasangan, saya harus banyak puasa. Dan melaksanakan hadis Nabi, menikahlah. Kalau tidak sempat, berpuasalah. Maka saya puasanya 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. 1 bulan wajib, 2 bulan tambahannya. Inilah hasil. Sabar.
Langit ketiga Nabi Yusuf, ilmu ekonomi. Ibu harus pintar mengatur keuangan. Makanya paling bagus keuangan itu dipegang ibu-ibu. Kalau bapak-bapak konsepnya begini, kalau ibu konsepnya begini. 2.000 rupiah uang parkir itu tetap ditagih oleh ibu. Tadi parkir saya bayar, ganti. Diganti 2.000 nggak mau. Nggak bisa. Ada 2.000. Waduh. Kalau ibu-ibu beda sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak belanja berapa harganya? Ya, bungkus. Sisi kembaliannya ambil aja. Kan gitu. Kalau ibu-ibu dia tungguin. Beda 50 perak dia cari pasar yang lain. Jamaah, itulah ibunya ibu-ibu. Selamat ya Bu. Karena di balik laki-laki hebat pasti ada wanita hebat di belakangnya. Dan di balik wanita hebat ada laki-laki stres juga. Ya Pak. Langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Isa. Ilmu apa di situ? Ilmu kesehatan, pengobatan sehat. Kalau mau sehat, alhamdulillah umur saya sudah 50 tahun depan. Kalau umur Isa sudah 50 nih. Umur sudah 50, kelakuan 5 tahun. Alhamdulillah tidak pernah diinfus sampai saat ini. Tidak pernah minum obat. Tidak pernah disuntik. Disiplin aja. Ya bangunnya, tidurnya, makannya. Kalau sudah berumur 40 tahun, kurangi makan yang 4 kakinya. Kalau sudah 50 tahun, kurangi makan yang 2 kakinya. Kalau 60 tahun, tidak usah makan yang berkaki. Makannya ikan. Kalau 70 tahun, sayur-sayuran, vegetarian. 80 tahun, buah-buahan. 90 tahun, surah Yasin. Mungkin kaget, saya itu maaf kalau saya itu makannya satu macam, nggak pernah bermacam-macam. Dari pesantren sampai sekarang, dari dulu nggak pernah saya makan 2 macam. Nasi ayam-ayam, kalau ikan-ikan, telur-telur, tidak pernah mencampurkan 2 jenis makanan. Kalau memang nasi ayam-ayam, ada daging, ada apa, nggak saya sentuh, satu macam saja. Walaupun banyak macam, nggak, tetap satu macam. Pernah ada study tour pesantren, semua makanan disajikan. Semua makanan. Dan saya lah yang pertama disuruh ambil makanan. Saya cuma ambil nasi sama 1 potong ayam, tidak tergoda sama yang lain. Pas balik ke belakang dia teman saya, ya Allah banyaknya dia ambil. Saya tegur, kok bisa habiskan itu? Dia bilang, Ustaz, kesempatan. Dia tidak menyangka, ternyata di ujungnya meja panjang ada kasir. Ternyata dibayar. Untung saya cuma ambil nasi sama ayam. Berarti saya cuma bayar 6.000. Yang di belakang dia colek saya, Ustaz, apa? Ambil sebagian kesempatan. Jamaah, makanya kalau makan ada tekniknya, ada adabnya. Makan 1 jari nyicip, 2 jari ciri sombong, 3 jari sunnah Nabi. Pakai sendok berapa jari? 3. Pakai sumpit 3 jari. Kemana sumpit? Masih 3 jari. Betul tidak? Siapa makan 1 jari nyicip, 2 jari sombong, 3 jari sunnah Nabi, lebih dari 3 rakus.
Siapa yang berdoa sebelum makan, maka makanan akan jadi berkah. Amin. Dan siapa yang memuji makanan, maka didoakan malaikat. Jangan pernah mencela makanan. Oke? Oke? Jangan pernah mencela makanan. Mau nggak didoakan malaikat? Puji-puji makanan. Dan tidak boleh meniup makanan. Tidak boleh. Jangan pernah meniup makanan. Kalau ada makanan panas, baca ini. Baca ini. Ini. Catat. Kalau menemukan ada makanan panas, baca dulu doa ini supaya cepat dingin. Doanya adalah baca. Kalau ada makanan panas, jangan ditiup. Maka baca doa ini, insya Allah langsung dingin. Doanya adalah bacalah surah Yasin. Insya Allah dingin itu. Jamaah, udah habis durasinya? Belum. Segera habis. Aku dikasih kode. Masih lama kan? Masalahnya ini ceramahnya belum masuk loh. Ini baru lagi keempat. Langit kelima. Ilmu apa di situ? Langit kelima. Siapa yang pelajari ilmu langit kelima akan jadi kaya. Tidak tahu Nabi siapa itu? Nabi Sulaiman. Siapa yang pelajari ilmunya Nabi Sulaiman kaya. Ilmu apa Nabi Sulaiman? Ilmu bahasa, komunikasi. Wah, hebat itu. Kalau bagus komunikasinya. Makanya Nabi Sulaiman itu hebat. Karena bisa memahami, bisa berbicara seluruh bahasa manusia. Bisa berbahasa jin. Bisa berdialog sama binatang. Hebatnya Nabi Sulaiman. Ayam berarti bertelur. Berarti ada orang, ada tamu. Berarti ada hantu. Berarti hajinya kejepit. Coba suara apa nih? Suara apa itu? Maaf, saya kasih jelas. Perhatikan baik-baik. Suara apa itu? Jawabannya itu suara saya. Saya kuda di sini. Kambing pun ada bahasanya. Kalau kambing bersuara ke atas, berarti anak kambing. Lagi hamil. Potong dia. Langit ke-6. Ilmu apa langit ke-6? Kan anak kita kepemimpinan, tanggung jawab, keberanian. Itu Nabi Musa. Udah paham sampai di sini? Langit pertama Nabi, ilmu orang tua. Langit kedua Nabi Nuh, ilmu keterampilan. Langit ketiga Nabi Yusuf, ilmu ekonomi, keuangan. Langit keempat Nabi Isa, ilmu kesehatan. Langit kelima Nabi Sulaiman, ilmu komunikasi, bahasa. Semakin banyak bahasa kau tahu, semakin hebat. Pelajari bahasa agama, Quran, bahasa daerah, bahasa ummi, bahasa nasional Indonesia, bahasa internasional Inggris, dan satu lagi bahasa ekonomi. Hamsamidan, cici paramidan, wanda hamidan. Bahasa ekonomi. Kalau tahu bahasa Tiongkok, bahasa Mandarin, insya Allah potongan harga di toko Cina. Karena tahu bahasanya. Jamaah, terakhir karena belum masuk ceramahnya ini. Langit ke-7
ilmu agama Nabi Ibrahim. Itulah hebatnya. Makasih banyak guru-guru kami Habib. Masya Allah, kita ini bersyukur banyak ulama di sini. Ada Habib, insya Allah tempat ini akan jadi berkah. Tempat siapa yang bersedekah kepada yang tidak dikenal cuma pahalanya 10. Tapi kapan engkau bersedekah kepada yang dikenal, pahalanya berapa? 100. Tetangga, sahabat yang dikasih, pahalanya 100. Tapi kapan bersedekah kepada istri, keluarga, pahalanya 1000. Barang siapa suami kasih uang istri, pahalanya 1000 sedekah. Dan barang siapa istri membuatkan makanan buat suaminya, bagikan bersedekah 1000 sedekah. Buatkan kopi suami, berguguran dosa-dosa kita. Ya Bu ya? Kata ibu, baik Pak, saya buatkan kopi 1 ember. Dosamu terhapuskan, suamimu mencet. Seminggu tidak tidur. Mau dapat pahala lagi? 10 kepada yang tidak dikenal, 100 kepada yang dikenal, 1000 kepada keluarga. Masih ada lagi 10.000 pahalanya kalau bersedekah kepada anak. Jangan pelit sama anak. Sekolahkan anak, biayai anak. Biayai anak-anaknya, kasih sekolah. Coba ini, saking akrabnya sama ibunya, tempatnya luas, tapi tetap di pangkuan. Nenek, oh, coba lihat. Dia duduk di pangkuan, padahal luasnya di bawah. Itulah nenek. Nenek umur berapa? Ilmu pertama. Hah? Ibu? Umur berapa? Ibu nggak hafal umurnya ibu. Umurnya berapa Bu? Umurnya udah 40 lebih, hampir. Lah, berarti lebih tua saya dong. Cocok. Cocok lagi. Yang ada dia pingsan menemui saya. Saya sudah naik mobil, dia masih mandi. Kan salurannya cepat. Ting. Saya sudah 12 tahun di Trans. Saya sudah ceramah 35 tahun. Sejak tahun 88. 2010 diajak Trans TV. 23 tahun ceramah di Makassar, baru diajak Trans TV ke Jakarta. 2010 sampai sekarang alhamdulillah sudah masuk tahun ke-13 di Trans TV, tidak tergantikan. Kenapa tidak? Karena Trans TV kontrak saya 30 tahun. Kalau sekarang umur saya 50, tambah 20 lagi, berarti saya nanti ceramah di Trans TV sampai umur 70. Ya tubuh metong saya. Enggak lah. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Jadi siapkan amal jariah kita, siapkan kebaikan kita. Ingat, saya mau tanya, Ibu Kartini meninggalnya di usia 25 tahun. Ada mengatakan usianya 23 tahun. Tidak sampai 25 usianya Ibu Kartini. Tapi jariahnya luar biasa. Ibu Kartini meninggal waktu itu pada saat melahirkan anaknya. Waktu itu saya tidak hadir. Coba, Ibu Kartini loh, usia 25 tahun, jasanya begitu luar biasa. Kalau begitu, siapkan jasa yang baik. Almarhum, Masya Allah, haulnya yang ke-9 masih diperingati, padahal anaknya cuma 1. Mantap. Itulah bagusnya kalau anak kita camat. Maaf ya, saya mulai ceramahnya. Kendaraan ketiga, maaf, hanya sampai di langit ke-7, kata malaikat Jibril. Maaf, saya hanya ngantar sampai di sini. Loh, siapa yang mengantar sampai ke atas? Ke Sidratul Muntaha? Tidak ada yang temani Nabi. Karena kalau malaikat Jibril ikut hancur. Jadi Nabi kendaraan apa? Jangan bilang burak ya. Malaikat Jibril aja hancur, apalagi buruk. Jadi Nabi naik kendaraan apa? Kendaraan yang ketiga berupa kotak.
kayak lemari, datang ke Nabi. Lalu terbuka kotak itu dan Nabi pun masuk ke dalam kotak. Dan kotak itu pun tertutup. Lalu kotak itulah yang membawa Nabi ke Sidratul Muntaha. Dan kotak itu sudah ada di dunia. Namanya lift. Dulu susah dijelaskan. Sekarang sudah ada contohnya. Nabi keluar, ketemu Allah di Sidratul Muntaha. At-tahiyatul, assalam, assalam, asyhadu Allah, Allahumma. Nabi dikasih salat 50. Ayo salat 50 ya. Bisa. Tidak mungkin Allah perintahkan salat 50 kalau kita tidak bisa melakukannya. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Oh, mau foto. Salat fardu berapa rakaat? 17 rakaat. Rawatib 12. Total 29. Salat malam 11. 29 tambah 11 40. Awabin 6 rakaat antara maghrib isya. Berarti sudah 46. Ambillah duha 4. Cukuplah 50. Betul. Tapi ketika Nabi turun, ketemu Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, udah ketemu Allah, udah mau pulang, udah titip salamnya sama umatmu, ajarkan zikir ini. Siapa yang baca zikir ini, diluaskan tanahnya di Tangerang, salah, di surga. Mau diluaskan tanahnya di surga? Mau? Baca tasbih lengkap. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu. Saya mau sampaikan, ini juga bagus dibaca tasbih lengkap kalau naik kendaraan. Saya kalau naik kendaraan pakai baca tasbih lengkap. Naik mobil, naik pesawat. Perhatian kepada para penumpang. Saya naik pesawat, naik mobil, naik apapun pasti baca tasbih lengkap. Subhanallah jalan lurus, alhamdulillah turunan, la ilaha illallah belok-belok, Allahu Akbar tanjakan. Kalau jatuh di jurang, innalillah. Kalau ada sweeping, ada rahasia, polisi, baca ini, insya Allah tidak ditahan. Ada rahasia, baca Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali ya. Tambah la haula wala quwata illa billah. Kemudian lengkapi surat-suratnya, insyaallah. Enggak itu. Jamaah, ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, ya, udah ketemu Allah, udah dapat apa? Salat, oh sama, saya juga salatnya siang malam 2 kali. Dan Nabi Muhammad dapat apa? Salat 50, waduh, kebanyakan, minta diskon, naik lagi. Umatmu itu kecil, lemah, badannya kecil, orangnya pendek, naik, minta diskon. Tahu? Nabi naik tanpa berpikir panjang. Masa Nabi naik? Menghargai senior. Naik. Dari 50 dikurangi 5, berarti berapa? Ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, naik lagi, naik lagi. 45, tambah, dikurangi lagi 5. 10, kurangi 5. 35, dikurangi 5. 30, dikurangi 5. 25, dikurangi 5. 20, dikurangi 5. 15, dikurangi 5. 10, dikurangi 5.
Berapa kali Nabi naik turun? 9 kali Nabi naik. Nabi tidak ngeluh. Itu tandanya Nabi akrab dengan Allah, bolak-balik ketemu Allah. Siapa yang bolak-balik ke rumah ini berarti akrab sama Pak Camat. Nabi bolak-balik at-tahiyatu, turun lagi naik at-tahiyatu. Berarti Nabi berapa kali tahiyat? 9. Coba kita hitung. Subuh 1 kali tahiyat, zuhur 2 kali tahiyat, asar 2 kali tahiyat, maghrib 2 kali tahiyat, isya 2 kali tahiyat. Berapa totalnya? 9 kali tahiyat. Kenapa 9? Karena kita memang butuh 9 kali tahiyat. Karena 9 lubang-lubang kita. Ayo hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah cukup 9. Ya. Ulang. Ayo kita hitung. Ayo semangat lo hitungnya. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah. Ya. Duanya mana? Ulang. Ayo, aku tunjukkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah deh. 9. Gak usah ditunjuk. Biar mati lampu pasti tahu tempatnya itu. Sama kalau salat id. Salat id berapa rakaat? 2. Rakaat pertama berapa takbirnya? 7. Rakaat kedua berapa takbirnya? Itu syariat, tidak boleh dirubah-rubah. Karena itu punya makna. Kenapa 7 kali takbir rakaat pertama? Karena 7 dosa yang dihapuskan bagian di atas. Pikiran, 2 mata, hidung, mulut, dan 2 telinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rakaat kedua berapa takbirnya? 5. Kenapa 5 takbirnya? Karena 5 dosa bagian di bawah yang dihapuskan. 1, 2, 3, 4. Mau tahu yang kelima itu? Utang Kalimantan, Turun Mataram, Goa, Sumbawa, Toli-Toli, Bau-Bau, NTT, Pusat Jakarta. Yang saya maksud daerah Maluku dan sekitar. Jangan. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramah. Jalan almarhum, masya Allah, tabarakallah, Abah luar biasa. Kalau nanti kita meninggal, ada nggak yang giniin kita? Tentu. Makanya buatlah amal jariah dari anak, dari ilmu, dari kebaikan, sedekah jariah. Oke? Insyaallah tanggal 23 kita puasa. Kemungkinan 22 nanti sudah diumumkan sidang isbat, atau 21 sidang isbatnya. Pada saat diumumkan Ramadan telah tiba, kan sidang isbat. Yang pertama kita lakukan langsung sujud syukur. Ayo, saya berniat sujud syukur, mensyukuri datangnya Ramadan, sunat karena Allah. Langsung sujud. Setelah sujud doa, ya Allah, berikanlah kami rezeki agar kami bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, dari sujud syukur berdoa. Ketiga, niatlah 1 bulan puasa di malam pertama. Saya berniat puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Malam pertama puasa 1 bulan, niat 1 bulan. Kenapa? Jangan sampai besok-besoknya ketiduran. Jangan berkata saya berniat puasa 30 hari, nggak boleh. Jangan sebut bilangannya, bilang saja 1 bulan. Habis itu yang keempat,
niat per malam. Nawaitu sauma gadin. Habis itu keluar dari rumah, lihat langit, baca ini. Kamu pergi taruh, baca ini, baca ini. Siapa yang baca doa ini, melihat ke langit sambil tersenyum, haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Catat, catat, baca doa ini, baca ya, baca. Doanya adalah baca. Malam pertama Ramadan, pas keluar mau pergi tarawih, doanya adalah marhaban ya Ramadan. Itu. Udah apa? Itu. Datang tarawih ya. Datang tarawih ya. Siapa datang tarawih malam pertama Ramadan, diampuni dosanya. Tarawih malam kedua Ramadan, diampuni dosa orang tuanya. Tarawih malam ketiga Ramadan, diampuni dosanya 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan diberikan pahala atam Quran. 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram. 6 Ramadan pahala tawaf. 7 Ramadan pahala Nabi Musa. 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim. 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad. 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan husnul khatimah. 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama. 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan. 14 Ramadan disaksikan para malaikat. 15 Ramadan didoakan malaikat aras. 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga. 17 Ramadan pahala para nabi. 18 Ramadan digolongkan orang soleh. 19 Ramadan digolongkan rahmat Isa'i. Dan 20 Ramadan masuk ke dalam surga Firdaus. 21 Ramadan dibangun satu rumah di surga. 22 Ramadan satu istana. 23 Ramadan satu kota. Jadi kalau anda mau jadi wali kota datang pada 23. 24 Ramadan 24 doa kita dijabah. 25 Ramadan terhindar siksa kubur. 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun. 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim. 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat. Pahala 29 Ramadan pahala haji untukmu. Dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Datanglah tarawih tiap malam. Oke? Masalah rakaatnya terserah. Mau 8, mau 20. Kalau saya sih 20. Saya salah tarawih 8 di masjid. Pulang ke rumah tambah 12. Jadi 20. Oke? Jamaah, sayang. Begitu sayang kalau kita tinggalkan salat tarawih. Ya Allah. Baiklah, karena ini pelajaran tentang kematian, saya mulai ceramahnya. Tidak apa-apa Pak Camat, masih ada waktu. Sedikit lagi ya. Yang paling susah, yang paling setengah mati saya dah kalau sampai lama. Kan saya tinggalnya di Pondok Gede. Mungkin udah tidur rumah saya belum nyampe. Dikawal. Oh dikawal, makasih banyak Pak. Tapi kalau pengalaman naik mobil Pak Camat mah aman. Mantap. Pakai patwal. Jamaah, baiklah, karena kita akan meninggal semua. Kita akan melewati 5 alam, alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barza, dan alam sesudah alam barza. Dan insya Allah kita akan menuju ke sana. Saya minta tolong, sebelum masuk Ramadan, datang ziarah kubur. Datang ziarah kubur. 2 kali ziarah kubur ya. Sebelum Ramadan dan hari Lebaran. 2 kali. Maaf, 2 kali. Kenapa 2 kali? Sebelum Ramadan kita ziarah kubur untuk menenangkan diri. Waqlaq minallahi wa ni'mah wa maghfiratuhu wa rahmah. Jamaah, asik Bapak. Ayo ceramah dia yang haus. Jamaah, datang ziarah kubur. Ayah saya, abah saya udah meninggal 40 tahun. Tapi setiap malam Ramadan pasti saya nangis. Langsung ingat abah saya. Padahal udah meninggal 40 tahun yang lalu. Masih teriang-iang. Kenapa? Begitulah. Karena usus Ramadan, seluruh penghuni kubur diistirahatkan.
maka tidak ada pertanyaan di kubur bagi orang yang meninggal di bulan Ramadan. Siapa yang meninggal di bulan Ramadan tidak ditanya di kubur, nanti setelah Lebaran. Dipending. Makanya datang ziarah kubur supaya lega perasaan. Kita makan sahur, lihat kursi kosong, dulu ibuku tinggal di situ, duduk di situ, kalau menangis. Tapi kalau kita sudah ziarah kubur agak lega itu. Sama kalau malam takbiran, nangis kita malam takbiran. Kenapa? Penghuni kubur nangis karena malam itu sudah berakhir masa liburan. 1 Syawal sudah mulai lagi diperiksa. Maka pada tanggal 1 Syawal para penghuni kubur menanti keluarganya yang mau datang ziarah. Makanya bagusnya kalau pergi Lebaran jangan langsung pulang ke rumah, lewati jalan yang berbeda. Jadi caranya pergi Lebaran ke masjid, pulangnya lewat menuju kuburan, melewati jalan berbeda supaya banyak saksi. Kalau mau pergi, tapi jangan salah paham, masuk di sini keluar di sana di masjid, biar tidak temukan sendalnya. Nah, iyalah, kamu keluar sini, keluar sini. Ada teman saya Ustaz Cecep, tukang odong-odong, Ustaz, tukang odong-odong hebat. Mereka tuh yang ngomong habis. Tukang odong-odong, apa yang terjadi? Tengah hari tidak ada penumpangnya, dia ke masjid, nyimpang odong-odongnya dan memesan berdoa, ya Allah, istriku butuh uang, anakku lagi sakit, butuh dana. Setelah berdoa, keluar dari masjid, odong-odongnya hilang. Dia kembali masuk masjid. Ya Allah, apa salahku? Aku datang menghadapmu. Kenapa odong-odongku hilang? Pas keluar dari masjid, odong-odongnya ada. Apa salahnya? Dia salah keluar pintu. Jadi jangan pernah salahkan Allah. Jamaah, nanti ziarah kubur ya. Hari Lebaran ziarah kubur lagi ya. Ada tanya, kenapa ziarah kubur, ziarah kubur? Ya jelaslah kita ziarah kubur. Tidak mungkin kubur yang ziarah kita. Assalamualaikum. Ayo kau. Pak Camat, sini dong. Masya Allah. Masya Allah. Mohon maaf, jamaah harus mana mic satu lagi? Oh, nggak usah, salah. Ya, Pak Camat, maaf. Salah satu anjuran tadi Bu Camat lagi itu gampang ya? Iya kayak saya gitu. Kok mukanya kayak bule-bule gitu ya? Bule kan putih. Iya, iya. Ya juga sih. Kan Pak Camatnya hitam. Pak Camat, ini takziah loh, menghibur. Salah satu makna takziah itu menghibur. Makasih banyak yang datang. Mana musibah kalau mislu hajarhu, yang datang ini dapat pahala 1 gunung. Seperti orang salat sunat 1000 rakaat. Selamat. Insyaallah tahun depan datang lagi. Cuma pertanyaannya cuma satu, masih datang nggak? Panjang kamu juga ditakziahi. Maaf Pak Camat, kenalkan kami dengan sosok ayahanda. Ayah itu gimana orangnya? Ya tentunya sosok yang tidak mudah dilupakan, karena beliau adalah orang yang sangat bertanggung jawab.
kepada seluruh keluarga, bukan hanya anak istri, tapi seluruh keluarganya. Saya melihat dari keluarga dari ibu saya, dari keluarga beliau, dan seluruh teman-temannya juga mungkin sudah merasakan tanggung jawab beliau kepada sebuah hubungan, gitu ya. Jadi ini yang selalu tidak bisa dilupakan, bahwa peranan beliau ini memang sangat luar biasa bagi kami semua, yang memang sangat peduli dan tanggung jawab, serta jiwa sosialnya juga tinggi. Doakan saya juga bisa ikut harus seperti beliau, Pak Ustaz. Harus ikut karirnya beliau, Ya. kebaikan beliau. Gak usah ikut ke akhirat, masih kecil. Mas Camat, amalan apa yang beliau lakukan orang lain tidak tahu, tapi pacar sendiri tahu. Ada nggak amalannya beliau, zikirnya beliau, Ya. karirnya beliau? Orang lain nggak tahu, cuma saya tahu. Apa ya? Ya terus terang saya banyak menemukan, kalau saya pribadi saja ya, yang memang selama saya berhubungan sebagai ayah dan anak ini, banyak yang tidak tahu. Ketika sudah dia tidak ada, saya ditugaskan misalnya jadi lurah di kelurahan mana gitu ya, yang saya juga nggak pernah tahu, nggak pernah main ke sana misalnya. Satu saat saya diundang misalnya acara maulid misalnya, salah satu masjid Di kelurahan itu. iya, di luar itu oleh tokoh masyarakat sana. Tiba-tiba para kiai dan ulamanya itu bilang, oh ini anak Haji Kanu ya? Oh iya betul Pak Kiai, ini dulu Bapak yang nyumbang nih apa keramiknya nih, ini masjid ini, gitu loh. Nah itu yang membuat saya Tangan dulu. banyak tidak mengetahui ini dia. Nah, otomatis saya aman jadinya tugas di situ ya kan. Memang ada orang anak itu kaya disebabkan orang tuanya kaya. Apalagi kalau orang tuanya kaya 7 turunan, dia ikut kaya. Tapi ada anak orang tuanya kaya 7 turunan, dia tetap miskin. Mau tahu? Ada kesalahannya dia. Mau tahu? Orang tuanya kaya 7 turunan dan dia tetap miskin. Mau tahu? Karena dia keturunan ke-8. Ya, coba ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Baik. Agi, bisa ke atas? Enggak, benar. Sini lagi. Masya Allah. Kita mohon berkah beliau. Ibu-ibu, enggak apa-apa, di sini aja. Oh, Masya Allah. Ya. Cek. Nah, luar biasa nih. Oh, sudah mulai. Oh, ucapkan terima kasih dulu. Saya ucapkan terima kasih ya ibu-ibu, Pak Wali Kota, Pak Sekda, Pak Kapolsek, Pak Kabir, Pak Camat Ciputat, Pak Camat Serpong, Ananda Solihan, Pak Dewan, Pak Haji Ahmad Dusi, Haji Iwa, dan seluruh tokoh masyarakat, Kiai Haji Udan Maulana, Ketua MUI Pondok Aren, dan para lurah kecamatan Pondok Aren, masyarakat, Bapak Ibu yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Saya mohon maaf dan berterima kasih atas kehadirannya pada hari ini, turut serta mendoakan almarhum bapak saya. Dan memang tadi Pak Ustadz bilang setiap tahun memang saya adakan setiap tahun. Setiap tahun? Ya. Ini berarti sudah 9 Iya, kali. betul. Kok aku baru diundang? Belum kenal dulu, belum kenal. Kan belum kenal kita. Mantap ya. Saya ketemu di langsung. Mungkin tidak banyak rasa bahagia dan rasa senang saya selalu bisa khususnya mudah-mudahan ya hari ini kehadirannya dengan Pak Ustadz Maulana ini bisa bahagia semuanya ya Ibu ya. Ya, Alhamdulillah. dia bahagia, Anda puas, saya lemas. Udah kali itu ya. Yuk kita langsung. Mana MC-nya?
Panggil yang baca doa juga ke atas. Kembar. Baca doa. Panggil sekaligus. Pak Wali juga dipanggil. Bisa naik ke atas, Pak. Mohon berkenan Bapak Wali Kota Tangerang Selatan dan Bapak Sekda dan Bapak Ananda kami bisa kami Ketua Dewan silakan. Kami mohon untuk pembacaan doa kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Udan Maulana Ketua NU Kecamatan Baparen. Kami silakan untuk ke panggung. Bapak Camat Ciputat Silakan. Bapak Kapolsek, Bapak Camat Serpong. Ayo kita ke atas, Pak. Bapak Kapolsek dan Bapak Dan Ramil kami silakan untuk ke panggung. Kuat. Kuat lah. Amat yang punya acara makin kita kuat itu. Ayo Pak Kapolres. Iya. Ketemu giginya. Jangan dulu lah. Mana ketua MUI? Haji. Silakan. Mari silakan kepada Ketua MUI. Ada Habib dulu yang buat pimpin zikir doa. Baru silakan. Ayo semuanya tenang semua. Kita bacakan Fatihah dulu buat almarhum Haji Muhammad Danung bin Abdul Hamid Zain. Mudah-mudahan Allah menjadikan kuburannya taman-taman surganya. Allah angkat derajatnya dan Allah berikan yang terbaik buatnya dan buat keluarga yang ditinggalkan. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratir rasul wa tamami tulisur wa qamu sallallahu alaihi wa batinan fi din wa dunya wal akhirah lafiyatan li kulli khair jayadatan li khair lana wa li walidina wa li ahlakina wa li masyayikhina ma'adud wal afiyah wa anna Allah yunawiru qulubana wa ghalibana ma'al huda wa tulqa wal afah wal mawti an al-islam wal iman إلى مهنتي بجي وسيدي والذي أدنان بنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Habib. Subhanallah wa subhanallah wa subhanallah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina sayyidina ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafiqu mawjudan masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tuqbilana biha jami'al hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udinuka dinana wa anfusana wa awladana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanatik wa amanika wa jiwarik wa hiyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anir wa di'ani wa dibaki wa musyarrik wa disyarrik innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a.
ربنا تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما استغفرناه وما صليناه على حضرة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وقرة عيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح أوليائك الصالحين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين والأئمة المجتهدين وإلى أرواح شيوخنا ومعلمينا وأساتذتنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا ولمن له حق علينا وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا ونخصوصا man qadnalahum Bapak Camat Pondokaren wana khususan ila ruhi Haji Muhammad Kanong bin Haji Abdul Habib Sen Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu waj'alil jannata ma'wahu Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran ya Allah ya arhamar rahimin Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adzaban nar wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi washabihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal ya karim al-fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari semua tangannya disimpan ke dada. Ayo sama-sama ingat, Ramadan menolak 3 manusia. Sekalipun kita berkata marhaban ya Ramadan, ternyata Ramadan menolak 3 jenis manusia. Yang pertama, kalau nisfu Sya'ban, malam ampunan itu datang, di malam nisfu Sya'ban doa diterima, ampunan diterima, tapi 2 yang ditolak, ini melakukan kemusyrikan dan orang yang melakukan perpecahan, pertengkaran, permusuhan, itu ditolak. Tapi ini, ingat, Ramadan menolak 3 jenis manusia. Siapa itu yang ditolak? Dia susah untuk ibadah, dia susah tadarus, dia susah tarawih, dia susah puasa, karena dia tertolak Ramadan. 3 jenis manusia itu adalah, yang pertama, anak yang durhaka sama orang tua, minta maaf sama orang tua. Yang kedua, istri yang berdosa sama suami, minta maaf sama suami. Yang ketiga, yang ditolak Ramadan, orang yang belum bermaafkan hingga datangnya Ramadan. Ayo sama-sama, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa kepadamu ya Allah, astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa pada tubuhku, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa kepada sesama manusia, mudahkanlah mulut, hati, tangan orang-orang yang pernah kami berbuat salah untuk mau memaafkan kami, dan mudahkanlah mulut, hati, dan tangan kami untuk memaafkan orang-orang yang pernah bersalah kepada kami. Seluruh hadirin hadirat, silakan saling maaf memaafkan antara satu ke yang lainnya. Silakan saling maaf memaafkan.
Astagfirullah. Silakan saling maafkan. Tidak akan diterima Ramadan orang yang masih ada musuh, kebencian pada hatinya. Saling maafkan. Astagfirullah min al-khataya. Astaghfirullah min al-khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah min al-khataya. Dolel firdaus sialan wala ala nari bil jahim. fahabli Taubatan wafid Pamain nakagap. Assalamualaikum. Ya, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Muhtaram Al-Ustaz Muhammad Nur Maulana atas tausiah atau mauidhah hasanah yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kami dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah ikut hadir dan mendoakan peringatan haul ke-9 Bapak almarhum Al-Maghfurlah Haji Muhammad Kandung bin Haji Abdul Hamid Z. Semoga amal baik Bapak Ibu sekalian senantiasa dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Kami atas nama wajah tentunya mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kini kita sambut kembali tim Hadrah Ad-Diba. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu